Sobat PPI semua, Jinlebre, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bertemu dengan saya Rosita di YouTube channel PPI Polandia. Jadi di video kali ini saya masih menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua mengenai biaya hidup di Polandia sebagai pelajar. Namun, di video kali ini akan saya khususkan memberikan komparasi atau perbedaan gaya hidup dan biaya hidup di ibu kota Polandia atau Warsawa dan di kota pelajar yaitu Poznan yang akan dibantu oleh rekan saya Rido. Halo Sobat PB semua, perkenalkan nama aku Dimas. Jadi hari ini aku pengen sharing ke kalian berapa sih biaya hidup di Poznan itu. Stay tune ya. Oke, ayo kita bahas pembahasan terpenting pertama yaitu akomodasi atau tempat tinggal. Jadi secara garis besar di Warsawa biasanya student akan memiliki dua opsi untuk tempat tinggal yaitu dormitory kampus dan flat. Kita bahas dulu yang dormitory kampus. Jadi dormitory kampus ini biasanya akomodasi yang langsung disediakan oleh kampus atau bisa jadi beberapa kampus collab untuk manage satu building atau beberapa building. Jadi kalian bisa dicampur dengan mahasiswa di kampus lain. Dan tentunya harga dari dormitory ini lebih affordable untuk student. Harganya mulai dari 500 zloty sampai dengan 1000 zloty per orangnya per bulan. Include dengan segala jenis utilitas termasuk air, pemanas, dapur, dan juga keamanan atau security. Harga tersebut juga tergantung dari berapa banyak orang yang ada di kamar yang sama dengan kalian. Jadi konsepnya sharing room. Semakin banyak orang dalam satu kamar, maka akan semakin murah harganya. Semakin private juga akan semakin mahal. Oke, yang kedua ada flat. Jadi flat sendiri dikategorikan menjadi beberapa bagian lagi. Saya bisa sebutkan beberapa. Yang pertama itu ada single room. Jadi single room ini konsepnya dalam satu rumah itu ada beberapa kamar. Kalian cukup bayar satu kamarnya dan fasilitas lainnya kalian harus berbagi. Contohnya kamar mandi dan dapur, termasuk kulkas dan lain-lainnya kalian berbagi sama penghuni lainnya. Kemudian yang kedua, biasanya yang paling banyak dipilih oleh student Indonesia adalah mengajak rekan-rekannya untuk tinggal bersama. Jadi konsepnya kalian sewa satu flat, satu unit rumah yang terdiri dari mungkin 3-4 kamar dan kalian berbagi dengan teman-teman Indonesia kalian. Jadi satu anak mungkin satu kamar yang tentunya akan lebih nyaman untuk kita secara mungkin kebiasaan dan cara masak yang sama. Jadi kenyamanan itu lebih didapat dan juga privacy. Terus yang terakhir itu ada studio. Studio sendiri itu benar-benar privacy. Jadi kalian bakalan dapat akses satu unit apartemen atau satu kamar yang dimana dapur dan kamar mandinya sudah ada di dalam. Kalau konsepnya seperti kosan di Indo, tapi yang kamar mandi sama dapurnya di dalam. Nah, untuk studio sendiri itu harganya tentunya yang paling mahal di antara semua. Untuk single room dan flat yang berbagi itu harganya kurang lebih mulai dari 1.300 zloty sampai dengan 2.000 per bulannya. Kemudian untuk studio itu mulai dari 2.500 sampai dengan 3.500 per bulannya tergantung letak akomodasi kalian di mana dan juga kestrategisan tempatnya. Makin dekat dengan public transport maka biasanya harganya semakin mahal. Jadi gitu. Kemudian yang di Poznan saya bakalan tunjukin ke kalian klip tempat tinggal di Poznan tuh kayak apa. Nah, sedangkan di Poznan sendiri akomodasi masih sama, yaitu dormitory dan flat. Dormitory kampus itu rentang harganya mulai dari 700 sampai 800 zloty per bulan. Konsepnya masih sama. Semakin banyak penghuni dalam satu kamar, maka harganya biasanya akan semakin murah. Kemudian untuk flat sendiri di Poznan harganya mulai dari 1.200 sampai dengan 1.800 per bulannya. Ini bisa jadi termasuk atau tidak termasuk utilitas yang kalian konsumsi. Jadi utilitas itu apa sih? Nah, utilitas yang berbayar itu biasanya adalah listrik, air, dan pemanas ruangan saat musim dingin. Oke, kita menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu transportasi.
Nah, transportasi di Warsawa sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada bus, ada tram, dan juga ada metro. Untuk tiketing semuanya sama, jadi kalian cukup membeli 1 tiket untuk akses 3 transportasi tersebut. Harga tiketnya sendiri itu dibagi menjadi beberapa waktu. Waktunya dimulai dari 20 menit, 75 menit, 90 menit, 3 hari atau 72 jam, 24 jam. Kemudian ada yang weekend tiket yaitu Friday, Saturday, Sunday. Kemudian ada 30 hari tiket atau sebulan. Dan yang paling panjang itu ada 90 hari tiket yaitu 3 bulan. Untuk harganya sendiri yang paling murah itu di 20 menit yaitu 3,40 zloty per 20 menit. Kemudian yang sebulannya itu ada di harga 110 untuk harga normalnya. Dan juga untuk yang 30 hari itu di angka 300 sekian zloty. Nah, harga tersebut adalah harga untuk non-pelajar. Jadi kabar baiknya pelajar mendapatkan diskon 50% dari setiap harga tiket. Nah, aku juga bakalan tunjukin ke kalian gimana sih caranya kita beli tiket. Nah, ini dia mesin tiketnya. Warnanya biasanya merah mencolok dan gampang ditemuin di metro station. Di sini kalian bisa pilih beberapa pilihan bahasa. Kita mulai dari klik buy a ticket paper. Nah, di sini kalian bisa lihat ada pilihan waktunya 20 menit, 75 menit, dan short term ticket. Kita klik yang 20 menit. Di sini kalian bisa baca keterangannya. Kemudian kita klik continue. Nah, ada 2 opsi, yaitu dewasa dan untuk yang pelajar. Kita klik dari yang dewasa dulu untuk lihat harganya, lalu oke. Nah, harganya 3,40 zloty per 20 menit. Lalu kita coba yang untuk pelajar ya, masih sama, diklik OK. Kemudian kita bisa lihat harganya di sini ya 1,70 zloty untuk 20 menitnya. Nah, untuk bayarnya kalau kalian pakai koin, silakan masukkan koin kalian di sini. Kemudian di sebelahnya ada pembayaran via card. Jadi kalian tinggal tap aja tuh kartunya di sini. Dalam beberapa detik, tiket yang sudah di-print akan dikeluarkan dari sini. Nah, untuk di Poznan sendiri itu pembelian tiketnya setiap 20 menit sekali. Untuk 20 menit kalian hanya cukup membayar 2 zloty untuk student rate. Jadi student memiliki harga yang berbeda sama non-student. Jadi masih sama kayak di Warsaw ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang tuition fee atau biaya kuliah. Nah, saya mengambil International Relations di salah satu private university di Warsaw, dan per tahunnya saya membayar sebesar 3.500 euro atau setara dengan 15.566 zloty per tahun. Jadi kembali lagi biaya kuliah ini berbeda di setiap kampus dan setiap jurusannya di Warsawa. Nah, mengenai tuition fee di Poznan, menurut dari informasi yang Rido berikan kepada saya itu sekitar 6.000 sampai dengan 7.500 per semesternya. Jadi kurang lebih kita equal lah di Poznan dan di Warsaw untuk biaya kuliahnya. Nah, jadi ini dia kampus di Poznan dan di Warsawa yang akan saya kasih tunjuk komparasinya ke kalian, yang mana nggak jauh beda sebenarnya.
Politechnika Poznańska. Warto tu studiować. You got Jensen moment. Nah, selanjutnya, ini info penting nih sebagai orang Indonesia yang suka makan tempe atau olahan kedelai. Jadi, saya dan Rido pergi ke Asian Store di wilayah kami masing-masing. Kebetulan banget ternyata harga tempe di Poznan dan di Warsaw itu sama, yaitu 10,5 zloty per papan tempenya yang cukup besar. Kemudian Indomie itu harganya masih sama, yaitu 4 zloty per satu bungkusnya. Jadi menurut saya mungkin di Asian Store yang terdapat di dalam mall itu harganya sama di Poznan dan di Warsawa. Nah, ini dia nih, salah satu makanan favorit semua orang Indonesia, yaitu tempe. Aku nemuinnya di display freezer, dan emang tempe selalu dijual dalam keadaan beku. Untuk tempe sendiri, aku nemu di harga 10,50 zloty, dan ternyata di sini juga ada serai yang dijual dalam kondisi beku dengan harga 9,50 zloty. Selanjutnya ada di section mie instan. Cukup banyak jenis mie instan dari Asia, tapi aku selalu tertarik sama Indomie dong tentunya. Di sini harga satu Indominya itu 4 zloty. Dan yang bikin aku heboh, aku nemuin Indomie rendang. Ini tuh cukup jarang banget dijual di Asian Store dimanapun di Warsawa. Selanjutnya itu aku bakalan kasih tunjuk ke kalian untuk biaya nongkrong atau chill di Warsawa. Aku biasanya nongkrongnya di Starbucks, dan kalau makan aku suka banget makan KFC. Jadi aku bakalan tunjukin ke kalian berapa sih harganya makan di KFC dan minum di Starbucks untuk pelajar, yang menurut aku itu nggak mahal sama sekali. Nah, ini di KFC aku order 2 burger dan 2 cola. Itu harganya cuma 42,93. Aku pindah tempat nih ke Starbucks. Aku beli minum dengan bayar pakai koin aja. Mas-masnya baik banget. Dan di sini aku pesen matcha. Aku lupa namanya apa. Dan kalian tahu ini adalah salah satu Starbucks favorit aku di Warsaw karena tempatnya cozy dan sepi. Nah, di Starbucks aku cuma bayar 19,90 untuk minuman aku. Nah, Rido juga kasih tunjuk ke kita nih gimana dia menghibur dirinya dengan makan pizza di Poznan. Untuk harga pizzanya sendiri ternyata nggak semahal itu. Harganya cuma 17 zloty per satu pizza margaritanya. Wow, nggak mahal ya. Oke, menjawab pertanyaan yang paling famous dan paling banyak ditanyain tentang kerjaan. Kak, boleh kerja nggak ya kalau sebagai pelajar di Polandia? Kak,
Kak, gaji sebagai pelajar itu berapa? Cukup nggak ya untuk nopang kehidupan sehari-hari? Jawabannya, bisa banget. Kalian sebagai pelajar di Polandia, dimanapun, di Poznan maupun di Warsawa, diperbolehkan untuk mengambil pekerjaan part-time selagi kalian bisa manage jam belajar kalian dengan jam kerja kalian. Nah, untuk pelajar sendiri, itu gajinya cukup banget untuk nge-cover kebutuhan sehari-hari kita sebagai pelajar di Polandia. Gajinya untuk di Poznan dan di Warsawa itu sama, yaitu 22,80 per jamnya. Dan kebetulan lagi, kalau kalian student di bawah umur 26 tahun, kalian nggak perlu membayar pajak. Jadi gajinya 22,8 itu diberikan ke kalian 100% tanpa membayar pajak apapun. Dan kalian akan dibayar sesuai dengan jam kerja kalian. Karena jika kalian sudah menginjak usia 26 ke atas, kalian wajib membayar pajak dan ada beberapa jam di mana kalian mendapatkan holiday berbayar nih. Nah, jadi ada keuntungan dan ada kerugiannya. Sebagai student, kalian bakalan dibayar dengan gaji penuh, namun kalau kalian libur, kalian tentunya tidak dibayar. Sebagai student yang di atas 26, kalian akan dibayar dengan gaji yang telah dipotong pajak, namun kalian mendapatkan beberapa hari libur berbayar. Jadi kalian nggak kerja tapi dibayar karena kalian mendapatkan tunjangan kerjanya. Jadi itu dia jawaban dari aku dan Rido sebagai student yang bekerja di Polandia, dan Rido bakalan tunjukin ke kalian gimana nih proses kerjanya Rido di Poznan. Nanti aku juga bakalan tunjukin aku tuh kerja kayak gimana sih, seru nggak ya? Aku bakalan tunjukin di beberapa menit ke depan. Nah, itu dia tadi pembahasan aku soal gimana sih hidup di kota pelajar dan di ibu kota di Polandia. Ternyata nggak jauh beda ya. Dan terima kasih banget untuk antusias kalian semua yang udah rajin banget kirim beberapa pertanyaan ke akun kami. Dan apabila kalian memiliki lebih banyak pertanyaan, akan dengan senang hati kami jawab. Dan kalian bisa kirim pertanyaannya melalui Instagram PPI Polandia di sini. Dan thank you so much guys for watching. Have a great day. Bye bye.